Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yausilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila asaril husli fihi muttafaqun alaih. Wali muslimin laqad kuntu afrukuhu min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama farkan fayusolli fihi wa fi lafdin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidhuhuri min saubihi. An Aisyata kacerita saking ibunda Aisyah Rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamu ki paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wa sallama lan rahmat keselamatan. Yausila iku basu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almaniya ing mani. Fuma yakhruju nuli medal sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sholati tumuju maring salat fi dzalika saubi ing dalem mengkono-mengkono dodot. Wa ana hale utawi ingsun angzuru iku ningali sapa ingsun ila asaril husli maring labete wasuan fihi ing dalem saub. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis ini menjelaskan tentang membersihkan bekas sperma, yaitu yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW itu membasuh mani yang ada pada pakaiannya. Jadi bekas mani yang ada pada pakaian itu dibasuh. Berarti otomatis bukan semua pakaiannya yang dibasuh, tapi bekas maninya saja. Itu. Kemudian Nabi keluar untuk melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Jadi pakaian yang terkena mani tadi cuma dibasuh, yang pas terkenanya mani tadi terus dipakai untuk sholat. Hal itu diperkuat dengan persaksian dari ibunda Aisyah, yaitu wa ana anzuru ila asaril husli fihi, dan saya melihat bekas cucian tersebut pada baju tersebut. Jadi pada baju Nabi itu terlihat sekali bahwa ada bekas cucian dari mani. Ibunda Aisyah atau dijuluki dengan Ummul Mukminin adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir. Jadi ibunya bernama Ruman, Ummi Ruman bin Amir, binti Amir. Berarti ini kakeknya bernama Amir dari ibundanya. Nah, ibunda Aisyah juga ahli fikih, alim, fasih dalam tutur katanya, dan banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Ibunda Aisyah juga termasuk periwayat hadis yang banyak.
dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis ini. Jadi ini persaksian Ibunda Aisyah tentang hukum membersihkan mani yang ada pada pakaian. Berarti jelas mani itu tidak najis. Lalu kenapa kok dibersihkan? Itu tadi untuk menghilangkan bekasnya kan, biar nggak ganggu konsentrasi dalam memakai pakaian. Jadi terkadang orang memakai pakaian itu ada yang kulitnya sensitif sehingga ada kotoran sedikit terasa gatal. Tapi yang jelas hukum mani itu tidak najis. Wali muslimin lan iku kedue riwayate Imam Muslim. Apa laqad kuntu afruquhu ila akhirih. Laqad kuntu nyekti temen-temen ana sapa ingsun. Iku afruquhu nggosok sapa ingsun hu ing mani min saubi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking dodote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan kelawan gosok temenan. Fayusalliya mongko salat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi kelawan saub. Pada riwayat Imam Muslim itu dijelaskan bahwa Ibunda Aisyah itu menyatakan bahwa sungguh-sungguh saya pernah menggosok bekas mani dari pakaian Rasulullah SAW, dan sungguh-sungguh saya gosok. Jadi benar-benar digosok atau dikucek dengan air. Kemudian fayusoliyafi, kemudian dengan pakaian itu Nabi melakukan sholat atau Nabi melaksanakan sholat. Jadi dari pakaian yang ada maninya tadi yang sudah kering dibersihkan, digosok-gosokkan, bekasnya hilang. Itu kemudian pakaian tersebut dipakai sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini jelas berarti bekas itu cukup dibersihkan. Kalau tadi dibasuh, sekarang cukup bersihkan atau dikukur. Bagaimana intinya hilang bekasnya itu digosok. Terkadang kan diadu antara kain dengan kain kan bisa hilang, bisa luntur kotorannya itu, bekasnya itu bisa hilang. Kemudian dipakai untuk sholat, tidak apa-apa. Wa filafdin lan iku ing dalam lafate lahu kedua Imam Muslim apa laqad kuntu ahquhu, laqad kuntu nyekti teman-teman ana sapa ingsun ahquhu iku nggosok hu ing mani ya pisan hale kang garing biluhuri kelawan kuku ingsun ming saubihi saking dodote Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penguatan hadis sebelumnya. Jadi dalam redaksi lain itu laqad kuntu ahquhu ya pisan biluhuri ming saubihi. Jadi sungguh-sungguh saya pernah melakukan menggosok atau ngukur apa itu, mengeruk atau apa ya bahasanya yang pas itu, bekas sperma yang kering itu atau bekas mani yang kering itu digosok dengan kuku, dikukuri dari pakaian Nabi Muhammad SAW. Nah itu riwayat Ibunda Aisyah. Jadi pernah, terus pakaian itu dipakai sholat,
zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak dicuci, tapi bekasnya mani itu tadi dikukuri, yang sudah kering itu dibersihkan pakai kuku itu. Tuh. Kemudian dipakai sholat. Ini menunjukkan bahwa mani tidak najis. Jadi intinya hadis dari riwayat Imam Bukhari Muslim, dan ada periwayatan dari Imam Muslim sendiri dari Ibunda Aisyah, ini menyatakan bahwa mani tidak najis. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil hulami. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Wa an Abi Samhi, lan kacerita saking Abi Samhi, radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Samhi. Qala matur sapa Abi Samhi, qala dawu sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh salu den wasu mimbaulil jariyati apa pipise bocah wadon, wayurasyu lan den ciprati banyu apa mimbaulil hulami pipise bocah lanang. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa sahahalan benerake hu ing hadis al-Hakimu sapa Imam Hakim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara mensucikan air kencing dari Abi Samhi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Hakim, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, hendaklah air kencing anak perempuan itu dicuci atau dibasuh, dan kalau air kencing anak laki-laki itu cukup diperciki air. Jadi, perbedaan antara air kencingnya anak perempuan, maksudnya anak perempuan di sini, jariyah di sini itu usia 2 tahun ke bawah dan tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Maksudnya hulam di sini juga sama, anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Itu kalau kencing, kalau yang anak perempuan harus dibasuh, berarti termasuk najis mutawasito. Kalau anak laki-laki cukup diperciki air, sudah suci, karena termasuk najis mukhafafah. Jadi perbedaannya antara air kencing anak laki-laki dan anak perempuan itu. Kalau perempuan itu sudah najis mutawasito. Kalau air pipis anak laki-laki itu najis mukhafafah.